Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ketemu lagi dengan saya, Ina Agustina, guru SMP Negeri 3 Melitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengukuran. Ada yang masih ingat apa itu pengukuran? Ya, jadi pengukuran adalah kegiatan membandingkan sesuatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Kalian pasti pernah dong ya menggunakan satuan meter persegi untuk menentukan luas benda, atau satuan kilogram untuk menentukan massa tubuh kalian, atau mungkin kalian pernah mendengar satuan jengkal untuk menyatakan panjang benda. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satuan baku, satuan tidak baku, dan konversi satuan dalam SI. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Silahkan kalian baca. Ibu sudah mengirimkan LKPD di Google Classroom tentang besaran turunan. Silakan nanti dilihat dan dikerjakan atau didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing ya. Sebelum kalian berdiskusi, yuk kita simak materi berikut. Satuan bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil yang tetap. Contoh satuan baku adalah meter untuk panjang, sekon untuk waktu, dan kilogram untuk massa. Untuk lebih jelasnya, silakan lihat di tabel berikut ini. Satuan yang kedua adalah satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal untuk mengukur panjang benda. Contoh lainnya tentang satuan tidak baku, silahkan lihat pada tabel berikut. Bagaimanakah cara mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan jengkal? Berikut ini saya sedang mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Nah, sekarang kalian coba ya mengukur benda yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan jengkal dan mistar. Kemudian bandingkan dengan orang lain yang ada di sekitar kalian. Bagaimana? Apakah hasilnya sama? Ya, benar. Ketika mengukur dengan menggunakan jengkal, hasilnya akan berbeda. Sedangkan ketika mengukur dengan menggunakan mistar atau penggaris, hasilnya akan sama pada setiap orang. Sekarang kita akan membahas tentang satuan internasional. Satuan internasional atau yang disingkat dengan SI adalah
satuan yang diakui penggunaannya secara internasional, serta memiliki standar yang sudah baku. Sistem internasional memiliki beberapa syarat atau ketentuan dalam membuat sebuah besaran, yaitu 1. Satuan harus bersifat internasional. Artinya, satuan harus berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh dunia. Syarat yang kedua, satuan harus bernilai tetap. Artinya, nilai satuan tidak berpengaruh oleh apapun. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem internasional dibedakan menjadi dua sistem, yaitu MKS dan CGS. Sistem MKS atau meter, kilogram, dan sekon, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan meter, kilogram, dan sekon. Sistem CGS atau sentimeter, gram, sekon, yaitu cara menyatakan besaran dengan memakai satuan sentimeter, gram, dan sekon. Contoh satuan internasional dapat kamu lihat pada tabel berikut. Cara mengkonversikan satuan bisa juga dilihat pada layar. Nah, berikut ini contoh soal tentang konversi satuan. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Silahkan tuliskan hasil pekerjaanmu. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan hasilnya. Dan nanti kita akan melakukan presentasi per kelompok. Agar kalian lebih memahami materi yang Ibu berikan, silahkan kerjakan soal berikut. Kemudian, kumpulkan hasilnya di Google Classroom. Untuk hasil diskusi dan presentasi terbaik, nanti Ibu akan sampaikan via WA Group ya. Dan tentunya akan ada hadiah dari Ibu. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil? Ya, jadi kesimpulannya adalah satuan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Kesimpulan yang kedua adalah sistem satuan internasional dibedakan menjadi dua, yaitu sistem MKS dan sistem CGS. Nah, anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan jika masih kurang paham, bisa tanyakan ke Ibu via chat WA ya. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.